Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa a'inna ala tarki ma'siyatik. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin hadirat pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita untuk semakin dekat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan ini, untuk sementara kita tidak menjelaskan tentang Asmaul Husna, karena penting dan mendesak untuk membekali saudara-saudara kita yang bepergian. Kita akan bahas tentang sholat. Kita akan menjelaskan tentang kemurahan Allah bagi siapapun yang dalam bepergian. Mereka boleh untuk mengumpulkan sholat mereka, bahkan boleh untuk mengurangi sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu boleh menjamak dan juga boleh mengqashar. Tapi sebelumnya harus diketahui bahwa sholat adalah kewajiban. Dan bagi siapapun yang meninggalkan sholat tanpa udzur yang diperkenankan, maka dia telah melakukan suatu dosa yang amat besar. Dosa yang sangat besar. Dan hukumannya bagi siapapun yang meninggalkan sholat juga amat besar di dunia. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalau ada orang meninggalkan sholat 5 waktu, 1 sholat saja, karena mereka meyakini sholat itu tidak wajib, maka hukumnya murtad, keluar dari iman, dan dia adalah tidak terhormat lagi. Tidak boleh kita memberikan pertolongan kepadanya urusan makanan dan seterusnya, dan harus dipenggal lehernya, karena tidak mempercayai sholat itu wajib. Orang Nasrani yang ada di kiri kanan kita lebih terhormat, karena kita tidak boleh menodai mereka, tidak boleh kita membunuh mereka. Bahkan kita harus tolong menolong yang baik dengan orang Kristen yang ada di kiri kanan kita. Tapi seorang murtad karena pengkhianatan besar, maka hukumnya di dalam agama kita adalah dipenggal lehernya. Kemudian jika ada orang meninggalkan sholat, bukan karena ingkar sholat itu wajib, tidak. Tapi masih mempercayai sholat itu wajib, cuman karena dia malas. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, yaitu madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, bersepakat bahwasanya mereka tetap dihukumi sebagai orang yang masih Islam, tidak dihukumi sebagai murtad. Karena apa? Dia masih mempercayai sholat itu wajib, cuman dia meninggalkan sholat karena malas-malasan. Akan tetapi biarpun mereka masih dianggap sebagai orang yang muslim, tapi karena dia melakukan suatu dosa yang amat besar,
hukumannya di dunia amat besar. Yaitu mereka dipenggal lehernya. Yang meninggalkan sholat karena malas-malasan juga dipenggal lehernya, tapi masih dianggap sebagai seorang muslim. Setelah itu nanti dikubur di tempatnya kaum muslimin. Tapi kalau murtad tidak boleh dikubur tempatnya kaum muslimin. Kalau masih muslim, pernikahannya dianggap sah dan seterusnya. Hartanya diwarisi oleh anaknya yang muslim. Tapi kalau murtad, tidak. Terhinakan. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, bisa tapi malas. Maka dalam jumhur ulama, dia harus dipenggal lehernya, tapi itu pun setelah istitab. Setelah diminta untuk tobat. Jadi jangan digambarkan Islam itu serem. Tidak, orang yang murtad pun ada istitab, dihimbau untuk kembali. Termasuk yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, masih meyakini sholat itu wajib. Kok meninggalkan sholat dengan malas-malasan? Istitab, disuruh tobat, disuruh sholat. Kalau sudah berulang-ulang disuruh sholat, baru diingatkan ada pedang di atas lehernya. Masih mau sholat atau tidak? Kalau sudah ada pedang di atas lehernya, kok masih dia mengatakan saya tidak mau sholat, ya ini berlebihan. Maka di sini ada prosedurnya, bukan gambaran serem yang ada. Lalu langsung dipenggal begitu, tidak. Setelah dipenggal lehernya, anggap saja dia masih saja tidak mau melakukan sholat, maka ia masih dianggap sebagai seorang muslim. Hartanya diwarisi oleh anak-anaknya dan seterusnya. Dan dikubur di tempatnya kaum muslimin. Ini bagi orang yang meninggalkan sholat malas-malasan, biarpun dianggap sebagai seorang muslim, tapi hukumannya besar. Dipotong, dipenggal lehernya. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, biarpun orang itu meninggalkan sholat, masih meyakini, biarpun malas-malasan, dan masih meyakini sholat itu wajib, menurut mazhab Imam Ahmad, sama hukumnya tetap murtad. Murtad hukumnya, karena ini menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan begitulah perbedaan para ulama. Akan tapi tetap hukumannya adalah berat. Kalau murtad tidak dianggap sebagai seorang muslim mukmin, setelah meninggal dunia, termasuk nanti akan terceraikan, terpisahkan. Hubungannya sampai di situ. Kalau menurut mazhab Imam Ahmad kan dianggap sebagai murtad, perceraiannya terurai, pernikahannya terurai, hartanya tidak diwarisi dan seterusnya. Nah ini masalah sholat. Maka dari itu hati-hati, didik anak kita untuk selalu istiqomah dengan sholat. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Begitu bahayanya di dunia dan bahayanya di akhirat. Hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, kita pun harus memandang orang-orang yang meninggalkan sholat itu dengan pandangan prasangka baik. Kita menemukan orang yang tidak melakukan sholat, insya Allah beliau itu bukan malas-malasan, dan juga bukan menentang Allah, bukan karena membangkang, bukan karena mengatakan sholat tidak wajib. Kebanyakan dari mereka yang meninggalkan sholat karena tidak ngerti ilmu sholat yang gampang. Khususnya di dalam bepergian, alangkah banyaknya orang meninggalkan sholat karena tidak ngerti ilmunya sholat. Berarti kalau begitu, yang disalahkan bukan mereka yang meninggalkan sholat, tapi para ustadz yang belum mendidik cara sholat yang sangat mudah dan sangat gampang. Kita ada fikih sholat yang sangat mudah. Urusan berwudu tidak harus dengan air yang satu bak. Cukup dengan air segelas pun bisa digunakan untuk berwudu. Dan sholat pun boleh dalam keadaan di mana saja boleh. Tidak bisa berdiri, boleh duduk, tidak boleh baring. Begitu mudah. Ini pembahasan masalah sholat yang sangat gampang. Yang wajib diucapkan pun cuma 5. Yang wajib diucapkan hanya 5. Takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian assalamualaikum. Itu saja. Selebihnya bacaannya adalah sunnah. Makanya kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah itu gurunya. Kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah gurunya. Bahkan jika ada orang tidak hafal 5 rukun qauli itu, dia boleh dengan zikir-zikir. Nggak bisa zikir pun boleh, diam tak sah sholatnya. Tidak boleh ada orang meninggalkan sholat. Tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat. Memang sholat berat di hadapan Allah. Sholat hukumannya besar, tapi ternyata sholat sangat dimudahkan. Termasuk di antaranya kemudahan yang akan kami hadirkan adalah di saat berada di dalam bepergian. Di dalam bepergian ada kemudahan. Maka di sini ada namanya sholat jamak. Menjamak sholat adalah mengumpulkan sholat, 2 sholat
dalam satu waktu. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh tidak ada kawannya. Zuhur bisa dikumpulkan dengan maghrib, zuhur bisa dikumpulkan dengan asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Bisa zuhur dikumpulkan dengan asar di waktu asar, namanya jamak takhir. Begitu juga maghrib bisa dikumpulkan dengan isya di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Atau maghrib dikumpulkan dengan isya di waktu isya, namanya jamak takhir. Ini yang boleh dijamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini pembahasan jamak. Kemudian ada yang boleh dikosor. Sudah boleh dikumpulkan, boleh dikurangi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang boleh dikurangi menjadi kosor, itu hanya sholat yang rakaatnya 4. Kalau sholat zuhur bisa jadi 2 rakaat, enak, ringan. Kita bisa cepat. Sholat asar boleh jadi 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat, nggak boleh 1,5 rakaat, tidak ada. Subuh bukan jadi 1 rakaat, tapi isya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini pembahasan tentang jamak apa yang diperkenankan di jamak dan di kosor. Cuman di sini harus difahami bahwa sholat jamak tidak harus dikosor, sholat kosor tidak harus dijamak. Orang boleh menjamak tanpa mengkosor, orang boleh mengkosor tanpa menjamak. Cuman umumnya dijamak sekaligus dikosor. Ini harus dipahami. Orang bisa menjamak tanpa mengkosor. Misalnya zuhur, kami bepergian pergi ke Jakarta atau pergi ke Semarang, mampir di Tegal, kami bisa melakukan sholat zuhur dengan sholat asar 4-4. Menjamak tapi tanpa mengkosor. Atau dari sini saya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kami pergi di perjalanan, sholat asarnya kami di Tegal. Maka di Tegal kami bisa melakukan sholat asar dengan 2 rakaat mengkosor saja tanpa jamak.